Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Halo anak-anak Bapak khusus kelas 9 SMP. Pada video kali ini kita akan membahas chapter 2 atau bab 2, Let's Live a Healthy Life. Mari hidup sehat. We will learn, kita akan pelajari, to state the purpose of intention to do something and to agree or disagree with suggestion or an idea. Kita akan pelajari untuk menyatakan purpose, menyatakan tujuan, purpose tujuan ya, or intention atau keinginan, to do something untuk melakukan satu, and to agree or disagree with a suggestion or an idea, untuk setuju, agree setuju, agree setuju, or disagree atau tidak setuju with a suggestion or an idea, dengan sebuah suggestion saran, or an idea atau dengan sebuah ide. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Pada halaman 18 ini, observing and asking questions, mengamati dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. We will play the roles of the speakers in the pictures. Today Dayu is having diarrhea. She's too weak, so she's staying home. After class, Udin, Lina, Benny, Edo, and Siti visit her at home. Kita akan bermain peran sebagai penutur-penutur dalam gambar yang ada seperti yang ada dalam gambar. Today Dayu is having a diarrhea. Hari ini Dayu terkena diare. She's too weak, dia terlalu lemah, so she's staying home, sehingga dia di rumah saja. After class, setelah kelas, Udin, Lina, Benny, Edo, and Siti visit her at home, mengunjungi Dayu ke rumahnya. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will listen and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Then, in our groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Yang akan kita lakukan itu yang pertama adalah we will listen and repeat. Kita akan mendengar dan mengulangi. Listen and repeat. Apa yang akan diulang dan apa yang akan didengar dan diulangi, yaitu the conversation, percakapan setelah dibacakan oleh guru. Sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then in our groups, kemudian dalam kelompok-kelompok kita, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran sebagai penutur-penutur di dalam percakapan. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat demi kalimat tadi dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras, dan suara yang jelas dan suara baik. Loudly, clearly, and correctly. Nyaring, jelas, dan benar. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman 19. Nah, ini ada percakapan antara anak-anak yang tadi setelah usai kelas datang mengunjungi Dayu ya. Oke. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Hai Dayu, apakah kamu telah meminum obat? Telahkah kamu minum obat? Seperti itu. Yes, I have, but it only helps a little. Ya, saya telah minum obat, but akan tetapi it only helps a little, hanya membantu sedikit. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu harus banyak-banyak istirahat agar cepat sembuh, get well soon. Nah, pada kalimat Siti ini, oke, kita lanjutkan aja dulu bacanya. Kita baca dulu semuanya. You're right. In fact, I have been to the toilets many times today. Kamu benar. Sebenarnya saya telah saya telah bolak-balik ke toilet berkali-kali hari ini. Many times today. Poor you. Betapa malangnya kamu. You need to drink a lot of water. Kamu butuh banyak minum
banyak minum air putih gitu ya. Drink a lot of water. Kamu harus banyak minum air. So that, sehingga you will not get dehydrated, sehingga kamu tidak akan kekurangan cairan. Dehidrasi itu kekurangan cairan. Kemudian kata si Dayu lagi, this is a good lesson for me. I never care about what I eat. Ini adalah pelajaran yang baik bagi saya. Kenapa? Karena sebelumnya I never care. Saya tidak pernah peduli tentang apa yang saya makan. Kemudian dijawab oleh Udin, right guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Benar teman-teman, jangan lupa untuk mencuci your fruit, buah-buahan dan fruit buah-buahan ya, buah-buahan dan sayuran-sayuran sebelum kamu makan, sehingga kamu you will not take any germs, sehingga kamu tidak terkena germs. Germs ini sama dengan kuman-kuman ya, into your tummy, sehingga kamu tidak membawa kuman-kuman ke dalam perutmu atau lambungmu. Yes boss, kata si Dayu ya, you're right, we should always clean our food well. I should be more careful now. Iya bos, kamu benar. We should always, kita seharusnya selalu clean our food well. Kita seharusnya selalu membersihkan makanan kita dengan baik. I should be more careful now. Saya harus lebih hati-hati sekarang, kata si Dayu. Kemudian jawab oleh Lina, Dayu, you look very pale. Dayu, kamu kelihatannya sangat pucat. I think you need to see the doctor soon. Saya pikir kamu harus pergi ke dokter segera, mengunjungi dokter segera, in order to get help, agar atau supaya mendapatkan pertolongan. Don't take diarrhea lightly. Jangan pandang remeh diare, gitu kan? Lightly. Don't take diarrhea lightly. Jangan meremehkan diare. No, of course not. Tidak, tentu saja tidak. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Sebenarnya ibu sedang dalam perjalanan dari kantor untuk membawa saya ke rumah sakit. Good. We will help you to get ready. Baguslah itu, kata si Siti. Kita akan siap-siap. Kita akan membantumu untuk bersiap-siap. Oke, itulah percakapan antara anak tadi yang telah kita baca dan kita juga telah terjemahkan bersama-sama. Nah, sekarang ada kalimat-kalimat yang ada berhuruf tebal ya. In order to, so that, so, in order to. Nah, anak bapak juga mungkin bertanya ya, ini maksudnya apa gitu kan. Nah, oke. Nah, Bapak dengarkan, Bapak akan berusaha untuk menerangkan apa dan maksud, apa dan bagaimana dengan in order to, so that, so, dan in order to ini. Tadi di awal pembelajaran juga kita telah bahas bahwa pembelajaran kita kali ini adalah untuk membicarakan tentang state to state the purpose, untuk menyatakan tujuan. Nah, dalam kalimat Siti ini, maybe you just have to take some rest. Take some rest. Some rest. Maybe you just have to take some rest. Nah, ini disebut juga dengan tindakan. Tindakan. Maksudnya tindakan? Nah, maksudnya adalah kalau ingin segera sembuh harusnya seperti ini gitu. Nah, kalau kamu melakukan seperti ini supaya cepat sembuh. Nah, jadi in order to ini, kata hubung in order to ini adalah state purpose. Ini namanya conjunction ya. Conjunction atau kata hubung. Kata hubung yang berfungsi sebagai menyatakan tujuan. Nah, dalam kalimat
tindakan ini atau kalimat aksi ini, kita harus mengambil sesuatu tindakan atau aksi agar keinginan itu tercapai. Seperti ini, you just have to take some rest in order to get well soon. Kamu harus banyak-banyak istirahat. Kenapa? Kenapa si Siti ini menyarankan Dayu untuk banyak istirahat? In order to, agar get well soon, agar Dayu segera sembuh atau cepat sembuh. Jadi in order to ini sama juga in order to, so that, so itu bisa dikatakan artinya adalah agar atau supaya. Nah, cuma yang membedakan di sini adalah in order to ini diikuti oleh verb one. Setelah to ya, diikuti oleh verb one. Baik, bisa dipahami ya anak Pak ya. Nah, kemudian kita masuk ke dialog si Edo. Who are you? You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Apa kata si Edo? You need to drink a lot of water. You need to drink a lot of water. Kamu harus banyak minum air putih. You need to drink a lot of water. Nah, si Edo ini menyarankan si Dayu untuk banyak minum air putih. Untuk apa gitu kan? Mengapa? Nah, Edo menyarankan si Dayu untuk banyak minum air so that, sehingga you will not get dehydrated. No, so that you will not. You ini siapa ini? You ini merujuk kepada si Dayu. Dayu. Jadi kata si Edo ini, banyak-banyaklah minum air agar kamu tidak kekurangan cairan. Nah, beda antara in order to dengan so that. Pada in order to diikuti oleh kata kerja saat pertama, tapi pada so that ini diikuti oleh ini ya, diikuti oleh subjek tambah modal, kata kerja bantu. Nah, itu pokoknya setelah so that ini diikuti oleh sentence, diikuti oleh kalimat. Kalau pada in order to diikuti oleh kata kerja pertama, tapi pada so that diikuti oleh subjek tambah kata kerja bantu. Nah, you need to drink a lot of water. Kamu butuhkan banyak air so that you will not get dehydrated. Kamu banyak minum air putih sehingga tidak, kamu harus banyak minum, pokoknya minumlah gitu ya. Tapi sebaik minum itu adalah air putih. So that, sehingga you will not get dehydrated. Kamu tidak kekurangan cairan. Oke. Seterusnya pada dialog Udin ada lagi kata-kata so. Seperti Bapak bilang tadi, sebenarnya seluruh kata-kata state of purpose ini artinya bisa juga diartikan sebagai agar atau supaya. Sama juga dengan so ini. Nah, dalam percakapan Udin ini apa katanya? Right guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them. Them ini siapa? Mereka ini siapa? Mereka ini merujuk kepada sayuran dan buah-buahan. Nah, kata si Udin, kita harus mencuci buah-buahan dan buah-buahan dan sayuran sebelum dimakan. Agar apa gitu kan? Mengapa kita harus mencuci buah-buahan dan sayuran sebelum dimakan? Nah, sehingga you will not take any germs into your tummy. Jadi kalau seandainya kita membersihkan makan buah-buahan dan sayuran sebelum kita makan, sehingga so itu bisa juga sehingga, supaya, agar you will not take any germ into your tummy. Kamu tidak membawa kuman-kuman ke dalam perutmu. Setelah kata-kata so diikuti oleh subjek tambah modal auxiliary atau kata kerja bantu. Subjeknya, Pak, subjek itu ada berapa Pak? Sebenarnya subjek itu, kalau subjek personal subjek itu ada
ada 7 ya. I, you, they, we, she, he, it. Di sini subjeknya adalah you atau kamu. You itu merujuk pada siapa? Merujuk kepada Dayu mungkin atau teman-temannya yang lain. Jadi setelah so diikuti oleh subjek tambah modal auxiliary. Baik, bisa dipahami apa ya. Nah, setelah itu kita ke dialog Lina yang ada in order to-nya. Dayu, you look very pale. You look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Nah, kata si Lina, Dayu, kamu tuh kok pucat banget gitu ya. I think saya pikir kamu harus segera dibawa ke dokter, harus segera dicek oleh dokter. Nah, mengapa si Dayu ini harus segera cepat dibawa ke dokter? In order to, agar gitu ya, agar memperoleh bantuan atau maksudnya agar memperoleh pertolongan. In order to. Nah, sama dengan kata in order to yang sini ya. In order to harus diikuti oleh verb 1 karena ada kata-kata to get. Nah, apabila diikuti be, maka berarti kalimat itu adalah katanya adalah kata adjektif atau adverb. Oke, anak-anak apa? Bisa dipahami ya? Kita ulangi lagi. In order to diikuti oleh tambah dengan verb 1 atau tambah dengan modal. Sementara so that atau so ini ditambah dengan subjek tambah verb. Oke, apa? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalau anak apa ini rasanya cukup berguna, don't forget subscribe, oke? Dan kalau tidak paham bisa berikan pertanyaan di kolom komentar. Kalau banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.